Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aisyatul Kamiliyah dari Institut Agama Islam Syarifuddin kelas 3D akan mempresentasikan tentang mata kuliah model dan strategi pembelajaran dengan judul Teori Belajar Kognitivisme dan Humanisme kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Poin yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu ranah psikologis manusia, meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinan. Proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat dengan waktu kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berhubungan dan berkesinambungan dengan lingkungan. Nugroho tahun 2015 menyatakan teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bahrudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Given tahun 2014 menyatakan teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berkelas. Sedangkan Nugroho tahun 2015, dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan kita. Mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu teori belajar humanisme. Psikologi humanisme merupakan aliran psikologi yang berlandaskan pada eksistensialisme, yaitu paham yang menolak menempatkan manusia semata-mata sebagai hasil hereditas atau lingkungan. Aliran ini menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau eksistensinya itu. Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak di antara teori belajar yang ada. Karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Teori belajar humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Belajar dalam teori humanistik dikatakan berhasil jika peserta didik bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri atau mencapai aktualisasi diri.
Menurut tokoh Abraham Maslow, mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologi sampai dengan yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Kemudian dari tokoh Charles Rogers. Menurut Rogers, semua manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Rogers, seorang psikoterapis, mengembangkan person-centered therapy. Pendekatan ini tidak bersifat menilai atau tidak memberi arahan yang membuat klien mengklarifikasi dirinya tentang siapa dirinya sebagai suatu upaya memfasilitasi proses perbaikan kondisinya. Hampir pada saat yang bersamaan, Maslow mengemukakan teorinya bahwa semua orang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Rogers terkenal sebagai seorang tokoh psikologis humanis aliran fenomenologis, eksistensial, psikologis klinis, dan terapis. Kesimpulan dari teori kognitivisme dan teori humanistik adalah teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Kelebihan teori belajar kognitif yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri serta membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pelajar telah memahami lingkungannya dari dirinya sendiri. Artinya, peserta didik mengalami perubahan dan mampu memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang teori kognitif dan teori humanisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.